Radio Silaturahim dan juga Rasil TV, Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Pendidikan bersama Bapak Munif Hatib. Di malam hari ini kita membahas mengenai kekerasan dalam dunia pendidikan. Tadi sudah dijelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah. Lalu mengapa peraturan sekolah menjadi penyebab kekerasan, dan juga Pak Munif tapi dengan rincinya menjelaskan mengenai konsekuensi edukatif gitu ya. Ada, kalau saya sih memahaminya seperti tahapan alur tadi ya, dari mulai peraturan, pelanggaran, konsekuensi edukatif, yang terakhir adalah resiko eksistensi. Iya. Itu kayak teori kausalitas sih, Pak Munif. Iya. Sebab akibat gitu. Betul. Jadi tidak akan ada resiko eksistensi kalau tidak ada yang ketiganya gitu ya. Iya. Karena harus lengkap kan 4 itu ya. Betul. Iya. Sebenarnya anak itu kalau peraturannya dijalani ya 2, 3, 4 itu ya akan dialami. Betul. Begitu ya. Itu. Saya sih melihat tadi kalau Pak Munif mencontohkan beberapa hal, saya terlambat, terus juga pelanggaran lainnya. Ada beberapa sekolah yang saya sudah melihat itu dilaksanakan, Pak Munif. Namun terjadi saja gitu, ada kesalahan-kesalahannya gitu ya. Ini apakah bermasalah di aplikasinya, penerapannya, atau bermasalah di mananya nih Pak Munif? Iya, kan kadang-kadang gini, kalau sudah ada SOP tentang sebuah konsekuensi, ingat SOP ini menjaga ketika kasus yang sama terjadi, tetap milestone-nya itu sama, itu SOP kan. Tidak tiba-tiba blur lagi, tidak. Gitu. Nah, terkadang Mas Angga dalam menjalankan konsistensi SOP ini, itu tidak semudah apa yang saya omongkan. Gitu. Jadi contoh terlambat kayak tadi saya contohkan, itu kadang-kadang satu di bagian depan aja, security-nya itu kadang-kadang tidak membuat surat. Udah. Nah, itu. Boleh kalau anaknya bawa apa ini, Pak buat apa? Ya kan, itu. Yang kedua, kepala sekolahnya. Ya, oke, ada kepala sekolahnya, tapi ya mana sudah dia sibuk dengan yang lain tanpa duduk menggali root penyebabnya tadi apa. Kan kadang-kadang bisa loh Mas Angga, ketika tahu penyebab dari sebuah pelanggaran itu, konsekuensinya tidak pada si anak. Iya. Loh, bisa konsekuensinya pada orang lain. Bisa pada orang tuanya mungkin bisa. Ya kan? Itu dan lain. Nah, kadang-kadang kepala sekolahnya juga begitu. Main gampang aja. Kadang-kadang nanti guru yang masuk sudah yang ngajar. Nah, ini namanya konsistensi dari sebuah SOP. Nah, saya percaya budaya ini masuk ruang lingkup budaya. Ketika dipertahankan nanti dari pertama pertahankan, terus dijaga, automatically nanti akan jadi budaya. Sudah tidak susah lagi gitu. Tapi ketika tidak konsisten, terus tidak ada perbaikan, penyadaran lagi, security-nya tidak ada yang negor, kepala sekolahnya juga seperti itu dan lain-lain, maka nanti akhirnya SOP yang sudah ada, bahasa Arabnya itu apa? Mayamfa, sudah tidak berguna lagi gitu. Nah, ini terjadi tidak hanya di sekolah misalnya, sampai di perusahaan-perusahaan besar, konsistensi menjalankan SOP itu jadi tantangan. Nah, jadi mungkin seperti itu sementara. Pak Munif, saya akan ke pertanyaan pertama ya. Ini dari 08221122. Oh, Bapak Abdurrahman di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, apa kabar? Mas Angga juga apa kabar? Baik, siaran yang luar biasa. Lalu, ini tidak ada pertanyaan ya. Hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, saya ingin bertanya bagaimana untuk menghadapi murid-murid yang kurang cerdas. Tapi orang tua muridnya menuntut anaknya itu harus cerdas. Nah, orang tuanya mengancam apa yang harus dilakukan dari hamba Allah. Mau mengancam gurunya gitu ya. Kalau menurut saya, paradigma tentang kecerdasan harus disamakan dulu. Itu antara orang tuanya sama gurunya. Itu kecerdasan anak itu apa gitu. Kalau orang tua kebanyakan menganggap kecerdasan itu dilihat dari nilai-nilai hasil tes di atas kertas, ini harus dibenarkan gitu, harus ditata kembali. Gitu. Berarti solusinya adalah
Atau caranya tadi adalah duduk dululah sama orang tua itu untuk menyamakan tentang anakku kurang cerdas itu kecerdasannya itu apa. Guru menganggap siswanya juga kurang cerdas itu apa benar gitu. Jadi kadang-kadang Mas Angga, ini guru dulu ya. Kadang-kadang saya juga bingung ini. Guru ini kan mestinya profesi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Itu profesi guru, unik profesi ini. Nah, mestinya semua materi yang disampaikan sama guru, mapel apapun, kalau kita breakdown sampai ke hal yang terkecil, semua sama Mas Angga. Informasi. Ya. Mau mapel matematika, mau mapel bahasa Inggris, mau mapel agama, semua mapel itu sebetulnya informasi yang harus disampaikan kepada siswa, lalu siswanya diberikan tantangan untuk mengolah informasi itu. Itulah proses berpikir, mengolah informasi. Nah, yang jadi masalah apa? Terkadang informasi ini tidak nyampe kepada siswa. Jadi siswanya itu dalam menangkap informasi A, itu tidak masuk. Yang mana bisa berpikir, diolah. Orang A-nya goib, tidak bisa diolah. Nah, mendelivery informasi sampai bisa ditangkap oleh murid ini, itulah yang harus memenuhi rumus jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswanya. Nggak ada mata pelajaran yang sulit bagi siswa, nggak ada. Matematika sulit itu mitos. Mitos ya? Iya, mitos. Matematika dirasa sulit, momok bagi banyak pelajar karena gaya mengajar gurunya tidak sama dengan gaya belajar siswanya. Nah, ini seni. Ini mestinya guru harus tahu gaya belajar anaknya, siswanya gimana. Guru harus gaya mengajar itu strategi yang harus dikuasai, harus banyak. Karena itu guru tidak boleh berhenti untuk belajar. Seperti ini. Sehingga ketika ada guru bilang, kamu ini kok tidak cerdas, lele. Nah, sebentar, ya kan? Itu saya khawatir gaya ngajar gurunya tidak sama gaya belajar siswanya. Iya. Saya mengalami banyak kejadian ini. Ya, ada guru matematika yang tidak diterima sama siswanya, tidak bisa ngajar. Padahal pinter guru ini. Tapi ketika ada guru matematika lain, karena sama match ini antara teaching style dan learning style, woi, jatuh cinta semua sama matematika gara-gara faktor gurunya. Nah, ini menurut saya. Jadi orang tua itu guru. Orang tua juga harus diberikan penyadaran. Kecerdasan anaknya itu tidak bisa Mas Angga diwakili angka dari hasil tes di atas kertas. Tapi karya anaknya. Ada karyanya enggak? Apakah itu performance anak? Ya kan? Anaknya mungkin ujiannya jelek, tapi kalau berdiskusi, kalau melakukan demonstrasi, kalau melakukan action research, jadi ada performan anak, ada kemampuan meriset anak, ada kemampuan anak membuat produk, kalau sudah membuat poster, kalau sudah membuat film ini macam-macam, orang tua harus punya pemahaman, itulah kecerdasan gitu loh, itulah kemampuan gitu. Dan sikap, ini juga jarang disentuh. Sikap anak yang welcome dan lain-lain itu sebuah kemampuan. Nah, saya berharap di forum ini sekali lagi zaman sekarang 3 kemampuan anak ini harus dipantik. Itu 3 kemampuan. Tidak boleh kita jadi orang tua yang sempit hanya kognitif saja. Wah, kita ketinggalan zaman ini nanti. Kita akan ditelan oleh zaman ini kalau kita hanya kognitif, Mas Angga. Karena kognitif itu, Mas Angga, tahu atau belum tahu, selesai. Iya. Tahu atau belum tahu, seperti itu. Saya pernah kemarin ini ngajar. Saya tanya sama siswa saya, sebutkan nama Presiden Argentina. Ayo, sebutkan. Tidak tahu, Pak. Buka Google. Cek, disebutkan namanya. Nah, tipis bedanya antara tahu dan belum tahu. Nah, iya kan? Sekolah kan tidak hanya itu, gitu loh Mas Angga. Nah, jadi
disamakan dulu paradigmanya. Itu jawabannya. Baik, saya akan ke SMS selanjutnya. Ini dari Umi Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Munib, kalau program home visit di sekolah dalam menangani siswa yang bermasalah, itu masuk dalam konsekuensi edukatif tahapan apa? Karena biasanya kalau siswa sudah melanggar terus-menerus atau ada kasus yang lebih serius, guru biasanya melaksanakan home visit, kunjungan ke rumah untuk bertanya lebih lanjut mengenai keadaan siswa. Ya, jadi gini, home visit ini keren sekali. Keren ya? Ya. Cuman kapan harus melakukan home visit? Nah, ya kan? Kapan? Satu, pertama, home visit itu betul, Mas Angga, ketika catatan-catatan root akar masalah itu kebanyakan di rumah problemnya, penyebabnya. Apakah itu keterlambatan, ya kan? Apakah itu hubungan dengan teman dan lain-lain. Maka itu kita harus melakukan home visit. Itu. Kita tahu dari siswa alasan-alasan pelanggaran itu penyebabnya banyak dari rumah. Maka guru harus datang ke rumah. Harus memberikan informasi kepada orang tua, anak ibu sekian banyak pelanggaran. Kalau dari omongannya anak ini, penyebabnya dari rumah. Faktor jarak, ya kan? Ini dan lain-lain seperti itu. Misalkan antara keterlambatan dari rumahnya, orang tuanya yang harus nganter ini dulu dan lain-lain, seperti itu. Keren kalau sampai ada dialog bagaimana cara menghilangkan root masalah ini. Karena dari rumah, itu home visit pertama. Home visit kedua, itu dilakukan oleh guru kepada orang tua ketika guru belum dapat cara atau solusi handling problem anak ini. Gitu. Bayangkan guru ini yang dihadapi 30. Orang tua di rumah tidak ada yang punya anak 30. Paling banter 7. Biasanya kunci dari handling anak itu ada di rumah. Kalau saya jujur Mas Angga, ketika saya sudah angkat tangan sama si A ini, siswa saya tak datengin rumahnya. Datengin rumahnya itu saya mengeluh. Gitu. Ayah bunda, saya kok susah. Antum punya tips mungkin, saya bilang sama ayahnya atau ibunya, punya tips enggak gimana ini caranya? Ya kan? Seperti ini. Yang keren adalah tidak ada anaknya. Gitu. Nah, home visit yang seperti ini keren. Yang kedua, berarti home visit yang kedua adalah kepingin menggali dari rumah. Loh, siapa tahu orang tuanya punya cara-cara gitu loh, tentang handling si anak ini. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, home visit yang keren itu adalah ketika anaknya ini dalam rencana sekolah sudah harus masuk ke tahapan akhir, yaitu resiko eksistensi. Dari resiko eksistensi ini, nah, datengin ini orang tuanya, ya kan, jelaskan, sudah supaya tidak kaget orang tuanya. Sudah ini tentang resiko itu apa, bagaimana hubungannya dengan ini. Kemudian tahapannya kalau itu diskorsing, maka nanti kami akan memberikan proyek-proyek ini orang tuanya dulu, sehingga ketika anak ini skorsing gitu, maka orang tua sudah siap. Ya, dan tugas proyek-proyek itu sudah disupport sama orang tuanya dari sekolah. Nah, tapi tetap loh, hak belajar harus ada di anak itu. Nah, itu home visit yang ketiga yang keren. Dan yang keempat adalah home visit yang keempat ini, nah ini mohon maaf ini, saya harus mohon maaf. Ketika yang punya problem orang tua, ya, dan biasanya problem orang tua ini banyak, terutama problem orang tua yang mempengaruhi eksistensi berjalannya cash flow sekolah, Mas Angga, kinerja, ya kan? Orang tua yang mohon maaf ini tidak membayar SPP sesuai dengan kesepakatannya dan lain-lain. Itu saya pikir sekolah harus datang ke rumahnya.
kita baru tahu apa sebenarnya kenapa. Itu macam-macam kendalanya, ya kan? Itu ada yang orang tua yang mohon maaf tidak memprioritaskan pendidikan ini, tapi memprioritaskan pengeluaran yang lain. Kadang itu dengan guru datang, kepala sekolah datang, sadar, iya ya Allah, ternyata kalau aku memprioritaskan pendidikan anakku dapat, guru-guru anakku tidak telat bayarannya, dan lain-lain. Kok aku prioritas makan, beli baju dulu, gitu. Tapi jangan kaget Mas Angga, ada orang tua yang memang ada problem finance gitu loh. Iya kan? Yang aduh saya masih itu dialog itu keren sekali. Betul. Itulah home visit. Saya jelaskan detail sekali. Home visit yang keren, ya kan? Saya juga pernah melakukan home visit dan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu Pak Munif. Ingin berbagi tapi ini banyak SMS yang belum kita jawab. Ya, silakan. Saya akan ke Ibu Helma di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, bagaimana jika setiap guru mulai dari TK maksudnya sampai perguruan tinggi diberikan pendidikan seperti yang dilakukan para kiai di pesantren sebagaimana yang Pak Munif ceritakan tadi. Saya guru di TK ingin sekali mengikuti jika Bapak berkenan mengadakannya. Waduh. Wah, siap. Saya akan dalam waktu dekat coba saya rencanakan buat nanti saya blow up ke media lah. Saya pikir itu ya kan, bagaimana menjadi uswatun hasanah. Mungkin langkah pertama bisa di Insan Mandiri dulu kali ya. Betul, bisa. Dari mulai SD, SMP, SMA nih. Betul. Udah ada figurnya nih kayaknya nih. Iya. Itu bisa efektif nggak Pak? Efektif. Menjadi uswatun hasanah itu luar biasa. Itu langsung mereduksi tindakan kekerasan. Ini kita ke SMS selanjutnya, ini dari Bapak Sahid di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Munif, bagaimana caranya supaya adik saya ini rajin sekolah? Karena dia sulit sekali disuruh sekolah, bahkan saya tanya kenapa dia selalu tidak menjawab. Jadi saya pun bingung nih Pak Munif ya. Oke, tidak dikasih tahu nih Pak Munif dia sekolahnya di tingkat apa ya? Gimana? Masalahnya apa? Adiknya sulit untuk ke sekolah. Untuk ke sekolah. Sering absen gitu. Ya pasti ada yang tidak menyenangkan di sekolah gitu. Berarti buat sekolahnya menyenangkan. Ketika unsur menyenangkan itu ada di sekolah, naturally anak kayak magnet, dia akan datang ke sekolah, itu aja. Nah ini saya juga sudah sering bertanya kepada dia, tapi dia selalu diam, tidak mau menjawab. Berarti ada problem juga di komunikasi dengan adiknya. Datang ke sekolah. Gitu. Datang ke sekolah. Biasanya anak tidak masuk ke sekolah itu pasti ada hal yang tidak menyenangkan di sekolah itu. Alasannya macam-macam, nanti sakit, anak Senin mules, masuk Selasa sakit kepala, nanti Rabu pinggangnya sakit, itu ada yang problem di sekolah. Nah, harus cepat-cepatan datang ke sekolah ini. Tanya. Baik, selanjutnya ini dari Ulfatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Apa dan bagaimana jika konsekuensi edukatif yang Pak Munif jelaskan tadi itu kita terapkan di rumah? Mohon penjelasannya. Ya, memang ada kajian sendiri sebenarnya tentang bagaimana memberikan konsekuensi antara orang tua sama anak. Panjang ini Mas Angga. Tapi yang jelas tetap bermula pada rule, aturan di rumah. Itu. Sampai nanti muncul yang namanya disiplin eksternal dan internal lah. Seperti itu. Kalau boleh usul Mas Angga, gimana kalau bulan depan kita fokus kepada ini biar nyambung. Kalau ini kan di sekolah ini sekarang. Bisa. Kalau di rumah nih bagaimana? Nah, kalau di rumah bagaimana? Ya kan, ini di sekolah sekarang. Betul. Itu. Sekarang bagaimana kalau di rumah? Itu. Wah, keren sekali. Keren, gitu. Memang sangat keren nih. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rosid di Tangerang. Ide-ide dari Pak Munif jika dibuat standarisasi semua sekolah di Indonesia, wow, keren. Ini kayak perlu kita bikin rumusan dulu nih Pak Munif. Iya, kalau menurut saya mikro dulu. Mikro dulu. Ya, mikro satu sekolah kelihatan berhasil ini. Nah, seperti di sekolah binaan saya School of Human itu kita terapkan ini mulai. Meskipun tidak jadi SOP yang ketat karena baru tahun pertama kan. Tapi saya melihat bahwa kok tidak ada banyak masalah ya dibanding dengan sekolah yang terlalu ketat
peraturannya, pakai poin, kurangin, ini. Kok gitu. Karena saya melihat yang disentuh di sekolah ini adalah kesadaran diri. Ya. Gitu. Nah, itu kalau bener mikro satu sekolah keren, terus copy paste gitu. Betul. Kalau mikro banyak kan akhirnya jadi makro. Jadi makro, ya. betul. Selanjutnya dari Ibu Afi, ini di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Magelang ya? Iya, saya ingin bertanya bagaimana dengan anak saya yang setiap hari mendapat perlakuan buruk, bahkan tindakan fisik dari teman-temannya. Apa yang harus saya lakukan? Karena anak saya selalu menangis ketika pulang sekolah. Ya, itu kan, ini berarti kekerasan antar teman. Gitu. Iya. Ya. Yang pertama, kalau menurut saya, anaknya dengan santai aja ditanya apa yang terjadi oleh orang tuanya. Supaya tidak lupa, orang tuanya pegang kertas sama pulpen aja dicatat. Atau sekarang ada handphone yang bisa rekaman, langsung aja direkam. Nah, ada dua anak yang bisa langsung ngomong gitu, aku dipukul sama temanku gitu. Nah, terus ditanya, ya, pertanyaan yang kedua ini yang lupa sering orang tua, sebabnya apa? Gitu. Ya, nanti sebabnya macam-macam. Ada yang bisa ngomong anak, ada yang bisa diam, masih diam. Artinya tidak berani mengungkapkan itu. Nah, jadi kalau ada anak yang bicara tentang saya dipukul temanku, sebabnya anak langsung jujur bilang, sebabnya aku mukul duluan. Berarti ya sudah, selesaikan di rumah gitu loh. Ya kan, itu. Artinya penyebabnya adalah pemantiknya itu dari anak kita. Maka nggak usah sampai disamperin ke sekolah dan lain-lain. Nanti salah paham. Selesaikan di situ. Tapi kan yang terbanyak adalah anak diam. Diam. Nah, ketika kita nggak bisa menggali informasi itu dari rumah, dari anak di rumah, ayo ke kepala sekolahnya. Gitu. Nah, kita sampaikanlah, ini anakku mungkin dibully sama temannya dan lain-lain. Nah, data kondisi ini kepala sekolah harus tahu. Nah, ketika kepala sekolah harus tahu, kepala sekolah mestinya harus punya SOP sudah. Ya kan, guru BK-nya langsung handling ya kan, ini dan lain-lain biar cepat. Karena kalau tidak diatasi nanti kayak pembiaran. Temannya ini saling ini, langsung itu nanti akan dipanggil. Nah, itu model aplikasinya bagaimana? Gitu Mas Angga. Baik. Semoga terjawab Ibu Afi. Saya akan ke SMS terakhir Pak Munif karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 0878777 sekian tidak menyebutkan nama. Baguskah atau bolehkah sekolah tingkat SMP itu banyak sanksi untuk murid-muridnya dan berupa poin-poin? Dan apakah fungsi kita selaku orang tua yang duduk di komite terhadap sekolah? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang keren ini. Jadi, kalau menurut saya, poin dan lain-lain itu adalah apresiasi sebetulnya. Apresiasi dari, kalau di ilmu assessment-nya adalah anecdote record. Jadi ada salah satu instrumen penilaian namanya anecdote record. Anecdote record itu adalah guru mencatat kejadian-kejadian, itu anekdot yang khas, yang unik, special moment, baik itu positif maupun negatif. Seperti itu. Nah, contoh, ada anak yang kelihatan membuang sampah pada tempatnya. Gurunya harus peka Mas Angga, harus ditulis di sebuah catatan, wah aku melihat seperti ini. Nah, sebaliknya guru melihat ada anak yang berantem dan lain-lain di luar proses pembelajaran dan lain-lain, itu dicatat. Anecdote record itu mencatat kejadian-kejadian yang spesial, yang khas, yang bisa positif, bisa negatif. Nah, poin itu bisa masuk di wilayah ini, gitu loh. Poin ini bisa masuk di wilayah ini. Ketika ada anak yang luar biasa membuang sampah pada tempatnya, itu langsung
itu akan dicatat di buku anekdot recordnya dan langsung diberitahu sama anak dan diberitahu ke halayak dapat poin sekian karena membuang sampah pada tempatnya. Ketika sebaliknya ada siswa yang buang sampah tidak pada tempatnya langsung dibuang dan lain-lain, kan disamperin ini sama guru. Kamu ayo buang, nah, berarti poinmu dikurangin. Nah, menurut saya itu Mas Angga, yang main poin dikurangi, nambah poin itu sebetulnya di wilayah anekdot record. Itu tidak masuk di wilayah konsekuensi. Ya kan? Tidak masuk di wilayah konsekuensi. Kalau penurunan poin, penambahan poin itu ditaruh di wilayah konsekuensi, akibatnya apa? Kesadaran diri anak itu tidak ada. Karena mereka fokusnya ke poin. Ya. Itu. Nah, itu. Terus kalau yang komite, jadi begini. Komite ini atau apapun namanya di sekolah swasta biasanya namanya macam-macam, bukan komite. Ada satu pekerjaan komite yang menurut saya ini masih goib. Apa tuh Pak Munif? Iya, menjadi advokasi. Ya kan? Ada fungsi advokasi ketika terjadi kekerasan ini tadi. Betul. Ya kan? Nah, komite harus jadi penengah. Ya kan? Antara pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan. Gitu. Nah, jangan sampai keluar ke publik. Jangan sampai tiba-tiba lapor polisi yang seperti terjadi ini. Sayang gitu loh. Mestinya peradilannya itu di internal dulu. Harus ada advokasi gitu. Yaitu komite ini, orang tua. Ya kan? Wah, itu cantik gitu. Masalah kekerasan langsung akan bisa selesai di situ tanpa terpublikasi keluar. Kalau terpublikasi keluar tuh dampaknya banyak loh, nama sekolah, betul, nama guru, nama orang tua, nama siswa, ya kan? Itu. Jadi berarti lebih mengoptimalkan peran komite iya, sekolah. Iya, betul, bisa jadi advokasi itu. Iya. Itu. Kalau saya ingat ini bicara tentang advokasi, saya ingat tentang pola men-training Indonesia Mengajar. Yang dilakukan programnya Pak Anies ini sampai sekarang. Itu yang dilatih ke anak-anak muda ini 3. Pertama adalah pedagogik, cara dia mentransfer ilmu. Terus yang kedua itu adalah apa ya? Survival. Bagaimana ketahanan hidup di situ. Karena kan anak-anak ini anak-anak muda ini diterjunkan ke potensi konflik. Iya, kadang-kadang ya, atau sarana prasarana yang susah. Terbatas. Seperti di Kepulauan Sangihe. Itu kalau mau ngajar harus naik sampan. Hiu, masa enggak? Nah, gimana? Itu kan survival kan? Gitu. Dan yang ketiga, yang cantik adalah kalau menurut saya, diajarin anak-anak muda ini advokasi. Nah, karena banyak kekerasan-kekerasan di sana. Itu banyak. Nah, ini mengadvokasinya bagaimana? Jadi tidak sampai terblow up keluar. Itu. Nah, saya pikir jangan pihak sekolah yang jadi advokasi. Tapi yang keren adalah komite. Komite inilah yang punya 2 sayap, yaitu orang tua sama sekolah. Itu. Kalau pihak sekolah, yang terjadi yang pelaku kekerasannya guru, akan cenderung bela gurunya. Betul kan? Betul. Itu. Tapi kalau komite menurut saya, ini insya Allah bisa objektif. Itu. Karena dia mewakili sekolah, dan dia juga menjadi mewakili orang tua. Nah, fungsi komite sebagai advokasi ini masih jarang. Itu. Sekolah kita Insan Mandiri ini kan sudah memilih komite baru ini. Nah, insya Allah nanti saya akan mengadakan pelatihan komite. Oh, gitu. Nah, iya, saya rencananya akan memberikan informasi tentang harus bisa jadi advokasi bagaimana. Betul. Ya, itu. Pak Munif tercetus kata peran. Advokasi gitu ya, pembelaan ketika ada kasus. Saya jadi teringat ya dulu aktivitas saya ketika masih aktif di salah satu organisasi otonominya Muhammadiyah gitu ya. Ikatan Pemuda Muhammadiyah, mereka tuh ada salah satu bidang namanya bidang advokasi. Nah, mereka tuh melakukan advokasi ke sekolah-sekolahnya Muhammadiyah karena sekolah Muhammadiyah kan tersebar gitu ya. Betul. Nah, saya pernah menangani
kasus-kasus gitu ya, ada kasus pelecehan seksual di sekolah sama dia gitu ya. Nah itu yang harus kasus kekerasan gitu ya. Memang ada bidangnya sendiri. Nah sekarang kalau sekolah-sekolah, kalau tadi kan komite, sekarang kalau lembaga luar melakukan advokasi pembelaan untuk sekolah gitu ya. Bagaimana ya? Bagaimana itu? Ya itu problemnya muncul lembaga-lembaga itu LSM itu gara-gara di internal tidak ada lembaga advokasi. Loh iya, betul. Harus kemana ini? Tidak ada lembaga advokasinya gitu loh. Seperti saya pikir semua orang tua yang duduk di komite misalkan itu punya kemampuan kok mengadvokasi. Kalau di training. Betul. Itu kalau di training. Nah, gara-gara tidak ada ini, sehingga korban tindak kekerasan ini harus lapor kemana? Ke polisi. Takut ini takut. Nah, LSM yang nangkap ini. Ya, mudah-mudahan LSM-nya memang benar-benar baik. Harusnya peran pertama itu di komite dulu ya? Iya dong, seperti itu. Kalau menurut saya Mas Angga, LSM ini kerennya tugasnya adalah database. Dia yang harus mendata kayak sensus itu. Betul. Nah, sehingga masyarakat ini mendapatkan informasi tentang hal sesuatu yang ada di sekolah itu independence gitu. Itu LSM. Tapi kalau LSM ikut campur dalam ini, saya pikir jangan. Apalagi kalau sudah deep investigation ya udah itu nanti betul. bahaya. Saya punya sahabat kepala dinas kota Surabaya. Itu sampai kalau sudah ada LSM yang datang itu aduh Pak, pokoknya ada 2 jenis lah Pak, kata Pak Munif. Ada yang kita seneng dengan kedatangan LSM karena support, ada yang wah nyari-nyari masalah gitu. Seperti itu Mas Angga. Baik, saya mohon maaf kepada Iwan Ahwat yang SMS-nya tidak sempat terjawab di malam hari ini. Baik Pak Munif, sebagai penutup dari topik kita di malam hari ini, bagaimana konsekuensi edukatif ini bisa menghilangkan tindakan kekerasan di sekolah? Iya. Saya pikir kesimpulan ini yaitu kita kembali kepada murid kita, anak kita, siswa kita, peserta didik kita itu manusia. Itu berarti kalau kita lihat manusia itu mestinya anti kekerasan, ya kan? Karena ada unsur-unsur ilahiyah dalam hatinya, fitrahnya. Pasti terjadinya tindak kekerasan karena itu tertutupi. Maka kalau menurut saya, ayo penutup ini, cover ini dihilangkan. Insya Allah anak kita manusia yang baik. Itu sehingga tidak terjadi kekerasan. Nah, bagaimana cara menghilangkan cover ini, penutup ini, sampai anak kita kadang-kadang lebih sadis dari binatang dalam melakukan tindak kekerasan? Nah, menurut saya, jadikan peserta didik, siswa itu adalah subjek pendidikan. Ya kan, subjek pendidikan. Nah, ketika dijadikan subjek pendidikan, maka pemberian informasi tentang peraturan anak kita dilibatkan. Ya kan, pelanggaran itu bagaimana dilibatkan dalam hal pemahaman sampai memilih konsekuensi, itu anak kita dilibatkan. Keren sekali seperti itu. Nah, kalau ada trainingnya ini Mas Angga, nanti insya Allah saya akan berikan detail, ya kan? Nah, cara melibatkan peserta didik dalam membuat rule, aturan, OSIS itu bagaimana nanti, siswa baru bagaimana, LDKS, itu semua terkait ini Mas Angga. Seperti itu. Nah, maka tidak mungkin bisa malam ini tuntas semua, tapi usul yang menarik dari teman tadi, kalau kita adakan satu pelatihan dari mungkin banyak sekolah bisa ikut ya kan, tentang konsekuensi edukatif. Nah, itu aja kita harus percaya bahwa anak kita itu manusia yang punya fitrah ilahiyah, mereka adalah anak-anak yang baik. Nah, itu aja. Insya Allah bermanfaat acara hari ini, dan saya tetap punya keyakinan bahwa guru yang ada di sekolah, orang tua yang ada di rumah, dan anak kita itu bisa jadi satu padu untuk menjadikan atau menghantarkan anak kita sukses dunia dan akhirat. Amin, amin. Itu aja. Terima kasih Mas Angga. Baik, Pak Munif, terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmunya. Demikianlah Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang pendidikan bersama Pak Munif Khatib di malam hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat. Semoga di bulan depan kita bisa siaran lagi ya Pak Munif ya. Insya Allah. Setiap Ahad pekan ketiga mulai jam 8 malam Ikhwan Ahwat jangan lupa.
Dari studio saya Angga Aminuddin, ditemani Muhammad Fahri di meja operator, ada Fajar Hidayat di kameramen, dan switcherman ada Zen. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.